selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Halima, kembali lagi sebagai host di podcast kali ini. Terus hari ini kita juga kedatangan tamu dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Nanti Bapak dan Ibu akan perkenalan nih terkait dengan mungkin di sana juga ada program-program yang bisa disampaikan, juga boleh mungkin dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu bergantian untuk perkenalan nama, terus dari mana, dan nanti mungkin boleh dilanjutkan maksud dan tujuannya ke sini tuh apa gitu. Baik, terima kasih Mbak Halimah. Perkenalkan saya Heru Setiawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Siang hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di Pusat Pasar Kerja terkait dengan rencana kami bersama Politeknik Harapan Bersama Tegal untuk menggelar job fair on the mall. Dan kami tadi sudah diterima oleh Bapak Kepala Pusat Pasar Kerja, Pak Muhammad Yusuf. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau dan kami sangat termotivasi, tergugah bagaimana membantu para pencari kerja dengan cara yang lebih baik, lebih efektif. Mungkin Bu Erni ya, perkenalkan diri juga. Terima kasih Pak Kadis, selamat siang Mbak Halimah. Iya. Ya. Perkenalkan saya Erni Unggul Setia Utami. Kebetulan saya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, Wakil Direktur 2 bidang organisasi sumber daya manusia dan keuangan. Di samping menjadi wakil direktur di Politeknik, kebetulan saya di Kota Tegal diberi amanah untuk menjadi ketua forum HRD, Human Resource Development, sehingga pada hari ini saya mendampingi Pak Kadis Nakerin, Pak Heru untuk mencoba untuk mengajukan kerjasama terkait dengan rencana kami untuk melaksanakan kegiatan job fair kerjasama antara Disnakerin Kota Tegal, Poltek Harbor, dan FHRD. Oke, gitu. Jadi teman-teman nanti insya Allah bakal ada job fair on the mall ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau untuk alumni Politeknik yang membutuhkan mau apply untuk bekerja, dan mungkin juga dibuka untuk umum ya Bu, untuk lulusan-lulusan yang lain. Kalau misalnya mau cari kerja nanti bisa langsung bergabung di job fair on the mall. Apalagi acaranya di mall ya Bu ya, berarti ya. Betul. Jadi nanti pasti akan rame dan seru, dan selain job fair pasti nanti juga akan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya gitu. Nah, tadi berarti sudah diterima juga ya Bu dari pasar kerja, dan mungkin juga sudah sedang didiskusikan ya untuk perihal tanggal dan lain-lain. Selain itu mungkin ada nggak Bu kesan pesan nih datang ke pasar kerja? Ini pertama kali atau udah berapa kali Bu ke sini? Kalau saya ini untuk pertama kalinya. Kalau Pak Kadis nggak tahu ini berapa? Yang kedua. Oh, yang kedua. Pertama di tahun lalu atau tahun ini juga? Bulan lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu. Oh, kemarin berarti sudah ke sini, sekarang menggandeng Politeknik untuk datang ke sini. Kira-kira mungkin boleh dari Ibu kali ya yang baru pertama kali ke sini. Nanti boleh dilanjutkan ke Bapak. Siap. Kesan pesannya kira-kira gimana nih pas tahu ada pasar kerja, mungkin dari bawah pelayanannya dan sebagainya gitu Bu. Sangat surprise sih, luar biasa gitu kan. Ternyata begitu masuk, wah ini luar biasa sekali. Artinya para pencari kerja diberi fasilitas yang sangat nyaman gitu kan. Di sini juga tersedia banyak informasi gitu kan, didukung dengan tempat yang nyaman, kemudian pelayanan yang ramah gitu kan, dan itu sangat berkesan sekali. Saya tadi melihat ada beberapa bilik gitu kan, ada beberapa bilik untuk konsultasi dan lain sebagainya. Itu menjadi inspirasi buat saya nanti di kampus, kayaknya perlu nih ada bilik semacam ini gitu kan. Karena Politeknik ini kan pendidikan vokasi, sehingga kami memang harus membekali mahasiswa untuk betul-betul siap di dunia kerja. Nah, sebelum mereka siap di dunia kerja, mau tidak mau mereka harus kita bekali dengan
mental gitu kan, soft skillnya harus betul-betul siap, tidak hanya hard skillnya saja. Nah itu kan mungkin dengan adanya bilik-bilik konsultasi itu akan semakin memperkuat mental mahasiswa dan kesiapan mereka pada saat memasuki dunia kerja. Oh, mungkin kalau dari Bapak untuk baik. yang kedua kali ini Jadi gimana memang Pak? karena Pusat Pasar Kerja ini kan juga unit kerja baru di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, baru 2 tahun. Tapi saya melihat bahwa ini upaya yang serius, pemerintah hadir untuk memberikan layanan pada anak-anak muda, para pencari kerja, dan harapannya sinergis antara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan tadi kami sudah diskusi banyak dengan Pak Kepala Pusat Pasar Kerja, Pak Muhammad Yusuf, dan kami memang mau mengintegrasikan, artinya bagaimana job fair ini tidak seperti job fair yang konvensional, para pencari kerja datang membawa lamaran kemudian ditumpuk begitu saja dan oleh perusahaan nggak diapa-apain gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang kami siapkan sebelum pelaksanaan job fair itu sendiri, yang tadi sudah diberikan tanggal tentatif juga 28 dan 29 November, dan nanti juga ada kuliah umum yang terkait dengan bagaimana tantangan dan peluang kerja di era industri 4.0 menuju society 5.0. Harapannya ini sungguh-sungguh menjadi suatu yang baik. Kemudian kami sendiri di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal sudah sejak tahun kemarin itu mengembangkan model job cafe. Artinya kafe, tempat nongkrong untuk anak-anak muda yang memang membutuhkan pekerjaan. Jadi tagline kami memang pakai bahasa Tegal, nongkrong karo luru pegawean, artinya nongkrong sambil cari kerja. Dan tadi nyambung kelihatannya dengan yang sampaikan Pak Yusuf, kita butuh pendekatan yang person to person. Anak-anak muda itu kan kadang-kadang kan ya motivasinya kurang dan seterusnya. Dan yang sudah kami lakukan, begitu pencaker mencari kartu AK1, itu datanya langsung masuk di link Job Cafe, kita punya database dan kami proaktif Mbak untuk mencari perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan loker dan kami fasilitasi. Mereka langsung mengadakan walk-in interview di kantor kami. Dan alhamdulillah tiap minggu bahkan di akhir-akhir bulan ini selalu ada perusahaan yang hadir di kantor kami melakukan interview langsung, dan harapan kami ya bisa ada feedback juga. Katakanlah ini misalnya formasinya ada 10. Pencakernya yang memasukkan aplikasi ada 30, nggak ada yang diterima atau bahkan hanya 5. Ini kenapa? Nah, ini yang menjadi bahan kami untuk bagaimana menyiapkan anak-anak muda ini yang terkait mungkin bagaimana sih kesiapan menghadapi interview, kemudian bagaimana membuat kurikulum vitae yang bisa menggambarkan personal branding yang baik. Ini yang kami lakukan, dan job fair yang nanti kami gagas dengan Poltek Harbour pun, Politeknik Harapan Bersama Tegal juga seperti itu. Jadi kami akan seleksi juga perusahaan sebagai penyedia lowongan kerja, kemudian juga pencakernya yang kami undang pada saat pelaksanaan job fair untuk interview ya memang benar-benar yang memenuhi kualifikasi, dan kami langsung tahu outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa, tidak hanya seremonial yang gebyar, tapi ya kita nggak pernah tahu dari perusahaan yang kemarin tuh follow up-nya seperti apa sih, berapa sih yang diterima kerja dan seterusnya. Itu Mbak, jadi ada hal-hal yang memang sangat menginspirasi yang sampaikan Pak Muhammad Yusuf tadi terkait dengan job fair yang kami gagas bersama dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal. Oh ya. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya juga baru dengar adanya job cafe, mungkin itu bisa dicontoh ya di beberapa daerah mungkin, kalau karena memang untuk anak muda yang sekarang generasi Z, saya kan juga termasuk generasi zilenial, itu memang anaknya memang kalau kita nggak pendekatan secara soft itu malah semakin menjauh, semakin males gitu. Jadi tadi dengan adanya job cafe itu keren sekali. Jadi teman-teman di situ sambil nongkrong sambil cari pekerjaan gitu. Jadi kesannya itu nggak yang terlalu formal gitu, tapi bisa sambil seneng-seneng, tapi kita juga bisa menyusupkan ayo semuanya untuk bisa cari kerja di situ. Itu Mbak.
Mungkin ini Pak yang mau saya tanya, apakah ada program untuk teman-teman misalnya mau upskilling gitu Pak, misalnya ada pelatihan-pelatihan apa yang mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman Kota Tegal ya, yang mungkin mereka mau untuk mengembangkan skill mereka gitu Pak? Ya, kebetulan di Kota Tegal tidak ada balai latihan kerja yang punya pemerintah. Kami kota kecil, memang pernah sih mengusulkan supaya ada BLK, mini BLK khusus untuk menyiapkan future job, artinya yang terkait dengan dunia teknologi dan seterusnya, tapi kelihatannya belum diakomodir. Nah, kami menggandeng lembaga pelatihan kerja swasta, LPK swasta, untuk yang terkait dengan itu. Jadi kami mulai tahun kemarin, akhir tahun, pelatihan yang kami adakan itu pelatihan yang jumlah jam pelajarannya memang memenuhi standar, dan di akhir sesi pelatihan itu ada uji kompetensinya. Jadi kami harapkan dengan seperti itu, yang peserta pelatihan ini benar-benar yang kompeten betul dari sisi knowledge, skill, dan attitude, tidak hanya hard skillnya, soft skillnya juga. Bahkan untuk beberapa jenis pelatihan seperti pangkas rambut pria, barber, itu menjelang akhir pelatihan, itu mereka kami motivasi untuk membuat bisnis plan. Kamu mau buka usaha di mana? Namanya apa? Kebutuhan untuk memulai usaha itu apa saja? Ketika ada kesulitan, apakah kamu mau bikin usaha sendiri? Apa berdua, bertiga? Tempatnya di mana? Kelayakannya seperti apa? Dan seterusnya. Kalau memang butuh modal ya kita akseskan untuk lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Jadi itu sudah kami lakukan sejak akhir tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillah monitoring yang kami lakukan, alumni pelatihan itu ya netes. Kemudian indikator yang kelihatan Mbak, jadi Kota Tegal itu kan tingkat pengangguran terbukanya relatif tinggi, lebih tinggi dari provinsi maupun nasional. Tapi upaya yang kami lakukan dengan kerja keras, menggandeng berbagai pihak termasuk dengan Politeknik Harapan Bersama ini, alhamdulillah kami berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka sekalipun masih tinggi, turun sangat signifikan dari 8,40 di tahun 2020 turun menjadi 8,25 di tahun 2021, dan di tahun kemarin menjadi 6,68. Jadi turunnya sangat signifikan dibanding dengan kabupaten tetangga yang masih di atas 9 TPT-nya. Jadi kami berharap tren menurun untuk tingkat pengangguran terbuka ini terjadi terus dengan kerja keras yang kami lakukan. Itu Mbak Halimah. Oh iya siap. Wah sangat apresiasi ya Bapak. Jadi dari itu berarti kurun waktu sekitar 3 tahun. Jadi yang awalnya 8,40 sekarang udah di 6, itu penurunan yang luar biasa sih. Selanjutnya mungkin dari Ibu mungkin selaku mewakili Politeknik, apakah ada yang mau disampaikan atau misalnya yang perlu diketahui teman-teman yang di Tegal gitu? Silakan Bu. Iya, Politeknik ini kan salah satu penyelenggara pendidikan vokasi ya, di samping ada SMK ya untuk perguruan tinggi. Politeknik untuk pendidikan vokasi ini kan kami tantangannya sangat besar ya, artinya kami harus bisa membekali adik-adik mahasiswa ini betul-betul pada saat mereka itu sudah lulus, itu mereka betul-betul siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, di samping mereka harus siap terjun ke dunia kerja, tentu kewajiban kami sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada mereka itu juga kan kami harus menyediakan lapangan kerja dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang kira-kira bisa menyerap mereka nantinya setelah mereka selesai selesai pendidikan selama 3 tahun dan 4 tahun. Karena kami di Politeknik Harapan Bersama ini ada program Diploma 3 dan ada program Diploma 4. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan di samping kami memang mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan, yang akan kita laksanakan ini adalah kegiatan job fair. Itu memang sebenarnya secara periodik sudah kami lakukan, dan tahun ini kita bekerja sama dengan Disnakerin dan Forum HRD
salah satu tujuannya adalah supaya dengan adanya kegiatan job fair ini, lulusan dari mahasiswa politeknik, tidak hanya politeknik saja, tetapi ini juga memang kegiatan ini kan terbuka untuk umum ya, tidak hanya dari Kota Tegal saja, tapi juga dari kota-kota yang ada di sekitar Kota Tegal. Jadi kegiatan job fair yang dilakukan oleh Poltek Harbour bekerjasama dengan Disnakerin ini salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi para alumni khususnya dan masyarakat pada umumnya supaya mereka bisa terserap di dunia kerja, di dunia industri sesuai dengan kompetensinya. Dan di Politeknik Harbour memang kami selalu mencoba untuk memberikan sertifikasi kepada para mahasiswa sesuai dengan program studinya masing-masing. Jadi tidak hanya mereka mengikuti bekal pendidikan yang ada di prodi, tapi juga kita bekali dengan sertifikasi-sertifikasi yang menunjang keahlian mereka sehingga betul-betul pada saat mereka sudah selesai itu mereka siap masuk ke dunia kerja. Dan di Politeknik Harbour kita juga ada TAFE ya, Teaching Factory, di mana itu memfasilitasi mahasiswa untuk kuliah sambil belajar bekerja untuk menciptakan produk-produk sesuai dengan yang menjadi unggulan di prodi masing-masing. Kebetulan di kami ada 11 program studi ya. 9 diploma 3 dan 2 diploma 4. Gitu. Oke. Aduh, keren-keren banget ini program-program dari Disnaker juga dari Politeknik. Jadi tergantung ini nih teman-teman di Kota Tegal ini, ayo kita pada semangat karena fasilitasnya udah banyak. Jadi harus bisa memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan, program-program yang diberikan gitu. Terus nanti juga akan ada job fair juga kerjasama dengan pusat kerja di mall. Jadi nanti teman-teman bisa banget hadir di situ, kita ramaikan ya Bu ya, Bapak Ibu ya, kita sambil refreshing. Iya, sambil belanja, sambil apply kerja juga Bu untuk dapat duit buat belanjanya gitu. Mungkin itu dari untuk podcast kali ini. Kalau misalnya teman-teman penasaran dan mau untuk tanya lebih lanjut, apalagi yang ada di sekitar Kota Tegal, bisa langsung boleh ya Pak ya datang ke kantor dinasnya. Kalau misalnya mau ke Politeknik, boleh, mau kuliah di situ juga boleh ya Bu ya. Nanti tanya-tanya bisa nanti mau jurusan apa dan sebagainya. Terus saya mau mengingatkan lagi, jangan lupa nanti datang di job fair kita yang kerjasama dengan Politeknik dan Disnaker di Kota Tegal. Ada di mall, pasti acaranya akan seru dan pasti akan lebih karena banyak anak muda, nanti kita mengemasnya juga nggak akan membosankan gitu ya Bapak. 28-29 November. Oke, 28-29 November, jangan lupa teman-teman dicatat tanggalnya ya Bu ya. Jangan sampai ketinggalan ini. Iya gitu. Mungkin gitu, sekian dari saya Halimah selaku host kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mbak Halimah.